corona juga. Melebihi corona juga. Melebihi corona. Kalau cuma 25 bukan ini mengecilkan maksudnya. Tetapi semuanya itu ada hikmahnya. Kita harus perlu mawas diri, hati-hati, dan ya tentunya doa tadi. Kemana Pak Saca? Ya ini rutinitas kita. Gimana membahas corona di kantor pusat dengan owner. Gimana dengan adanya wabah corona ini? Ya semua pasti ada hikmahnya. Ya. Pasti ada sesuatu yang kita ambil. Tidak mungkin Tuhan memberikan sesuatu yang viral tetapi tidak ada manfaat buat manusia. Ya. Intinya kita harus bareng-bareng bersatu bersama menjaga kesehatan kita, jaga diri, jaga keluarga kita. Ya. Tentunya kita perlu doa. Betul. Apakah Pak Saca ini setuju dengan adanya regulasi seperti di Malaysia masalah lockdown? Untuk sementara sih, kalau memang diperlukan ya boleh, tetapi saat ini menurut saya jangan dulu ya, karena ekonomi kerakyatan kita ini kan juga perlu ya. Kalau ini nanti di lockdown otomatis apa yang terjadi Pak? Ekonomi secara global kita akan mandek ya, mau tidak mau ya. Toh kalau kita mikir masalah bahaya seperti kemarin saya sampaikan, saya ulas bahwa yang namanya laka lantas yang meninggal per 24 detik ini WHO menyatat itu perkiraan sampai 4 orang meninggal. Belum yang cacat, belum yang intinya jauh lebih besar itu kecelakaan yang meninggal yang tanpa bisa diotak-atik. Iya. Ya kan? Intinya kita kalau lengah sampai ndak hati-hati, kita juga akan mengalami hal yang fatal. Ya. Tapi karena ini sesuatu yang baru, merasa ini ya otomatis orang panik. Sebenarnya ini biasa, masih jauh dari laka lantas. Ini bukan laka lantas saja, dari penyakit yang lain yang kemarin diembuskan seperti DB sama, ini juga mematikan. Yang kalau dihitung-hitung juga jumlahnya enggak sedikit. Corona melebihi corona juga. Melebihi corona. Kalau cuma 25 bukan ini mengecilkan maksudnya, tetapi semuanya itu ada hikmahnya. Kita harus perlu mawas diri, hati-hati, dan ya tentunya doa. Terus anak-anak diliburkan selama 2 minggu ya kan, gurunya nganggur ya nggak? Betul. Terus kita kan kerja di dunia otomotif nih Pak Saca, itu mall-mall tuh pada sepi semua Pak. Sepi. Apakah acara itu masih efektif, pameran-pameran di mall? Masalah pameran untuk sementara ini ya kalau ini juga repot. Kalau diadakan juga kondisinya sepi. Kalau ditiadakan namanya kita ndak upaya. Ndak apa-apa untuk mensiasati sesuatu ya kita adakan, tetapi ya kita harus tetap waspada dengan kondisi kita sekeliling kita. Ya kan? Yang penting seperti jabat tangan sama komunikasi yang terlalu dekat agak dikurangin. Dan tentunya jangan membuat yang namanya customer itu panik atau mungkin tersinggung dan sebagainya. Ya. Tapi tidak apa-apa kalau mungkin sementara ini ya diperbolehkan sih. Walaupun dalam hati kadang-kadang ini masih belum belum yakin sih apakah ini dilakukan pameran atau tidak dan sebagainya. Tetapi untuk upaya sih tidak apa-apa sih. Yang penting hati-hati tadi. Ya. Pesannya untuk teman-teman otomotif di seluruh Indonesia gimana Pak Saca? Tidak apa-apa di teman-teman marketing nih. Tadi kan saya sudah bicarakan bahwa yang namanya musibah pasti ada hikmah. Tidak mungkin musibah tok, tidak mungkin. Hikmah tok tidak mungkin ya. Kayak dua mata uang yang saling ya kita pilih salah satu intinya. Dan intinya kita harus survive. Jangan karena sesuatu hal kita terlalu panik, tidak melakukan apapun. Dan kita
ikutin himbauan pemerintah, karena pemerintah kan juga harus, dia sudah diperhitungkan kayak gimana ya, kita ngikut aja. Ya, ya. Untuk Surabaya sendiri dalam mengantisipasi COVID-19 ini, menurut Pak Saca apakah sudah maksimal atau masih ada yang perlu ditambah? Kemarin kebijakan-kebijakan dari ada dua hal sih, Iya. karena kita ada wali kota dan gubernur. Ya. Kalau wali kota memang sudah antisipasi, tetapi ada langkah gubernur. Ini kalau nggak salah beberapa hari ini akan dilakukan yang namanya melawan virus corona dengan mengumpulkan orang kita dengan jalan kaki, mungkin di wilayah Bungkul, dan bekerja sama dengan pihak terkait, terutama Polri. Itu untuk melawan itu, dan saya pun antara mendukung dan tidak mendukung karena kita nggak tahu, tapi itu tergantung sisi kita memikir aja. Kalau dari sisi positif, anggaplah ini tidak ada apa-apa dan dilawan dengan sehat bareng. Tetapi di sisi lain, pemerintah juga melarang orang kumpul seperti ke masjid bareng, takbir akbar bareng juga tidak boleh, ya kan? Otomatis ini kan kayak kebenturan. Tetapi mungkin dari pemimpin setempat khususnya Surabaya mungkin sudah dipikirkan, karena misinya misi kesehatan, makanya dia dengan jalan kaki pakai baju olahraga dan sebagainya. Ya mungkin ini punya tujuan tertentu. Mudah-mudahan tujuan ini juga ada hal positifnya. Kalau kita terlalu lemah nanti kita akan kena semuanya juga boleh. Iya, iya, setuju sekali sih. Itu menurut saya. Iya, iya. Dan ini pendapat pribadi. Iya, Belum iya. tentu cocok buat orang lain, tetapi itu pandangan-pandangan saya selama ini. Oke guys, itu sharing-sharing pagi kita dengan Pak Saca. Pak Saca ini bergerak di bidang otomotif, betul ya Pak ya? Betul? Ya, mudah-mudahan menginspirasi teman-teman untuk tetap semangat berjuang melawan coronavirus ini. Harus tetap semangat. Iya, mudah-mudahan teman-teman tetap positif, tetap berusaha, ya. Dan jangan lupa berdoa, begitu ya Pak? Berdoa ini ibaratnya kaca spion ini, wiper ini dia. Iya, iya. Yang namanya wiper ini tidak mungkin Wiper memberhentikan mobil, ya? hujan. Iya, iya, iya. Kan istilahnya begitu. Tetapi wiper ini adalah untuk membuat terang. Betul. Tujuannya apa? Maksudnya bahwa dalam masalah ini kita ini harus mencikapi sesuatu dengan terang. Kita melihat Tuhan dengan kondisi yang ada ini loh, dari segi ini loh. Ya, jadi kita bisa melihat sesuatu dengan yang positif lah. Luar biasa. Ya, mudah-mudahan menginspirasi. Terima kasih banyak Pak Saca. Oke, sama-sama. Tetap semangat Pak Saca. Oke. Oke, thank Jangan you. pegang-pegang. Jangan. Oke, semangat pagi guys. Selamat pagi. Selamat pagi.